Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mini riset imbalan kerja RSU Darmayu Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidia Tatanur Aziza dengan NIM 2043049 dan rekan saya Berliana Sekarjuwanti dengan NIM 204300505. Deskripsi objek penelitian. Pada awalnya, RSU Darmayu merupakan rumah bersalin yang didirikan oleh almarhumah Bidan Susilowati Sudarman yang berdiri sekitar tahun 1951 sampai dengan 1992. Pada tahun 1995, rumah bersalin tersebut diambil alih oleh Yayasan Pelayanan Kesehatan Darmayu yang diketuai oleh Bapak Sugeng Prawoto. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 98 diresmikanlah RSIA Darmayu Ponorogo oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Ponorogo. Pada saat itu dijabat oleh Bapak Profesor Dr. Markum Singodimedjo MM. Dengan surat izin uji coba nomor YM.02.04.3.5 1397 dengan 36 tempat tidur. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan zaman serta banyaknya minat masyarakat yang berobat di RSIA Darmayu waktu itu, maka mulai tahun 2000 berubahlah status RSIA Darmayu menjadi Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo dengan surat izin tetap nomor YM.02.04.3.5.2002. Akan tetapi masih di bawah naungan Yayasan Pelayanan Kesehatan Darmayu. Jumlah tempat tidur waktu itu meningkat menjadi 68 tempat tidur. Pada tahun 2002, status kepemilikan RSU Darmayu dari Yayasan Pelayanan Kesehatan Darmayu beralih status menjadi PT Darmayu Puri Kencana dengan akte notaris nomor 12 tanggal 1 Juli 2002 dan telah diperbaharui dengan akta notaris nomor 82 tanggal 31 Maret 2010. Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dengan nomor AHU 61099-AH.01.02 tahun 2010 dengan NPWP 020335962100. Visi Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo menjadikan RSU Darmayu sebagai rumah sakit pilihan utama dalam memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien. Misi RSU Darmayu Ponorogo memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien dengan sepenuh hati. Hasil penelitian, penentuan imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja, RSU Darmayu Ponorogo mengacu pada PSAK nomor 24 revisi 2013. Dalam PSAK ini dijelaskan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Saat ini RSU Darmayu Ponorogo memiliki 231 pegawai dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap sebanyak 206 orang. Yang kedua, pegawai kontrak sebanyak 25 orang. Dalam hal penentuan gaji, perusahaan menentukan gaji pokok berdasarkan lamanya bekerja, absensi, serta jabatan yang diduduki oleh pegawai tersebut, khususnya bagi pegawai tetap. Sedangkan untuk pegawai kontrak, gaji yang diberikan adalah sebesar upah minimum yang berlaku saat ini, hari kerja, jam kerja pegawai. Peneliti bertanya kepada Ibu Rustina selaku salah satu pegawai tetap perawat RSU Darmayu Ponorogo mengenai gaji yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.500.000 selama 1 bulan dan Rp50.000 selama 1 hari. Sedangkan untuk pegawai kontrak sebesar Rp1.200.000. Gaji tersebut masih di bawah UMR atau UMK Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar
Rp1.954.281. Karena gaji yang dibayarkan ke pegawai diakui sebagai beban, maka jurnal yang dicatat oleh perusahaan adalah jurnal untuk pegawai tetap, beban imbalan kerja gaji 1.500.000 di sebelah debit, dan kas 1.500.000 di sebelah kredit. Jurnal untuk pegawai kontrak, beban imbalan kerja gaji 1.200.000 di sebelah debit, dan kas 1.200.000 di sebelah kredit. Untuk menentukan bonus, daftar yang digunakan perusahaan sebagai dasar perhitungan adalah insentif prestasi karyawan, insentif jumlah pasien, bonus dan tunjangan hari raya. Dalam hal ini, perusahaan tidak memiliki kewajiban konstruktif atas pemberian insentif ataupun bonus. Namun, perusahaan memiliki kebiasaan memberikan bonus sehingga menjadikan perusahaan mempunyai kewajiban konstruktif karena tidak mempunyai alternatif realistis lain kecuali membayar insentif, bonus, dan THR. Kewajiban yang timbul dalam program bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengakuinya sebagai beban dan bukan sebagai distribusi laba. Bonus yang diberikan berupa uang remun kisaran sebesar 125.000 sampai 170.000 selama 1 bulan. Uang remun didasarkan pada banyaknya pasien dan kompensasi tambahan yang diberikan kepada pegawai atas pekerjaan yang baik dalam melayani pasien. Uang remun diakui pada saat pekerja memberikan manfaat dan diukur dengan rupiah. Bonus juga diberikan berupa THR. THR diberikan perusahaan kepada pegawai sebesar 150.000. Tidak hanya itu, para dokter juga memberikan THR per ruangan kisaran rata-rata 1 juta sampai 2 juta. Ibu Rustina mengatakan bahwa ruang flamboyan pernah mendapatkan THR sebesar 2 juta, sehingga karena terdapat 18 pegawai di sana, maka uang 2 juta rupiah tersebut dibagi sesuai jumlah pegawai. Maka setiap pegawai mendapatkan THR sebesar 100.000. RSU Darmayu Ponorogo juga memberikan cuti berimbalan kepada para pegawainya, bahwasanya untuk cuti berimbalan akan diberikan sebesar Rp150.000 per hari dalam bentuk tunai. Dalam jangka waktu 1 tahun akan diberikan 6 hari cuti, dengan setengah tahun memperoleh 3 hari cuti berimbalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Penulis bertanya kepada Ibu Rustina bahwasanya beliau bekerja di ruang flamboyan dengan pegawai berjumlah 18 orang, yang terdiri dari karu, kepala ruang, dan beberapa anggota pegawai lainnya. Ibu Rustina mengatakan bahwa pada tahun 2021 di ruang flamboyan terdapat 3 karyawan yang baru mengambil cuti 4 hari, sedangkan 14 pegawai sudah mengambil cuti 6 hari. RSU Darmayu menerapkan cuti berimbalan yang tidak dapat diakumulasikan, sehingga hak cuti berimbalan yang belum digunakan akan hangus jika tidak digunakan dalam periode berjalan. Maka pada tahun 2021, ruang flamboyan akan mengakui beban sebesar 15 juta rupiah. Maka perhitungannya, dari 14 pegawai yang sudah mengambil cuti, itu dikali dengan 6 hari, sama dengan 84 hari. 4 pegawai yang belum mengambil cuti itu dikali dengan 4 hari, sama dengan 16 hari. Di total menjadi 100 hari. Dan bebannya itu setiap sebulan itu 150.000, maka 150.000 itu dikali dengan 100 memperoleh 15 juta. Dengan jurnal yang dicatat, beban imbalan cuti berimbalan pada debit sebesar 15 juta rupiah pada debit dan kas 15 juta rupiah pada kredit. Perusahaan juga mengakui cuti berbayar yang dalam hal ini dikategorikan sebagai cuti berbayar yang tidak dapat diakumulasi berupa kompensasi melahirkan, kompensasi kematian, dan kompensasi pernikahan. Perusahaan tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan.
Penulis bertanya juga kepada Ibu Rustina bahwasanya pada bulan Februari tahun 2022, beliau pernah mendapatkan cuti berbayar pada kompensasi kematian saat saudaranya meninggal. Beliau mendapatkan cuti berbayar dengan diberikan kompensasi cuti selama 1 minggu. Namun, dalam penentuan gaji atau upah selama 1 minggu tersebut, pegawai tetap dibayar. RSU Darmayu Ponorogo mengikuti program pensiun dari DPLK Manulife, BPJS Ketenagakerjaan atau program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun, dan BPJS Kesehatan. Kedua program tersebut berbentuk program iuran pasti. RSU Darmayu mengungkapkan hal-hal berikut ini. Dalam bagian ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan mengungkapkan tentang A. Perusahaan memiliki program pensiun iuran pasti, dengan menjelaskan bahwa program iuran pasti adalah program pensiun di mana perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas terpisah, seperti DPLK Manulife, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. B. Diungkapkan berapa besar persentase bagian pembayaran iuran oleh perusahaan maupun peserta untuk program pensiun BPJS Ketenagakerjaan, yaitu untuk program BPJS JHT, perusahaan membayar sebesar 3,7% dan pegawai sebesar 2% dari gaji pokok. Program BPJS JP atau jaminan pensiun, perusahaan sebesar 2% dan pegawai membayar sebesar 1% dari gaji pokok. BPJS Ketenagakerjaan. Untuk jaminan hari tua, BPJS Ketenagakerjaan 3,7% dari dikali gaji per bulan perusahaan. Maka RSU Darmayu membayar iuran pasti untuk Ibu Rustina kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp55.500 diperoleh dari 3,7% dikali Rp1.500.000 dari gaji Bu Rustina selama sebulan. B. BPJS Ketenagakerjaan 2% dikali gaji per bulan pegawai, maka Ibu Rustina membayar iuran pasti kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp30.000. Jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan 2% dikali gaji per bulan perusahaan, maka RSU Darmayu membayar iuran pasti untuk Ibu Rustina kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp30.000. Dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dikali gaji per bulan dari perusahaan, maka RSU Darmayu membayar iuran pasti untuk Ibu Rustina kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp15.000 diperoleh dari 1% dikali gaji per bulan. Persentase BPJS Kesehatan adalah dengan rincian 4% ditanggung pemberi kerja atau perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai yang bersangkutan. Maka RSU Darmayu Ponorogo memberikan tunjangan BPJS Kesehatan sebesar 4% dikali gaji Bu Rustina tadi sebesar Rp1.500.000 memperoleh Rp60.000 dan perusahaan memotong gaji Ibu Rustina untuk BPJS Kesehatan sebesar 1% dikali Rp1.500.000 memperoleh Rp15.000. Jadi total iuran jaminan kesehatan yang disetorkan ke BPJS Kesehatan adalah Rp75.000. Analisis penelitian. Secara umum, RSU Darmayu Ponorogo telah menggunakan PSAK nomor 24 revisi 2013 untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja. Dalam PSAK ini diatur tentang bagaimana pengakuan dan pengukuran imbalan kerja serta pengungkapan imbalan kerja dalam laporan keuangan. PSAK nomor 24 revisi 2013 menggolongkan imbalan kerja jangka pendek sebagai gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, cuti berbayar, bagi laba, bonus, dan imbalan lainnya. RSU Darmayu Ponorogo mencatat sebagai gaji, upah, bonus, kompensasi, iuran pasti, dan intensif. Berdasarkan PSAK nomor 24, pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai liabilitas atau beban akrual atau sebagai beban. Perusahaan mengakui imbalan kerja jangka pendek sebagai beban pada saat beban imbalan kerja tersebut terutang pada pegawai. PSAK nomor 24 revisi 2013 mengakui ada dua jenis cuti berbayar, yaitu cuti berbayar terakumulasi dan cuti berbayar tidak terakumulasi. Namun, RSU Darmayu Ponorogo mengakui satu jenis cuti berbayar, yaitu cuti berbayar yang tidak terakumulasi. Dalam hal cuti berbayar tidak terakumulasi, menurut PSAK, entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan. RSU Darmayu Ponorogo mengakui cuti berbayar pada saat terjadinya cuti dan diakui sebagai kompensasi berupa kompensasi melahirkan, kompensasi kematian, dan kompensasi pernikahan.
PSAK nomor 24 revisi 2013 mensyaratkan bahwa perusahaan dapat melakukan pembagian bonus jika perusahaan memiliki kewajiban konstruktif atau hukum untuk membayar bonus tersebut dan memberikan bonus tersebut. RSU Darmayu Ponorogo memiliki kebiasaan untuk memberikan bonus kepada pegawainya berupa uang remun setiap bulannya, sesuai dengan PSAK nomor 24 revisi 2013. RSU Darmayu Ponorogo juga menerapkan PSAK nomor 24 revisi 2013 dalam pemberian cuti berimbalan kepada para pegawainya. Cuti berimbalan diberikan dalam 1 tahun sebanyak 6 hari dengan setengah tahun periode berjalan mendapat 3 hari. PSAK nomor 24 revisi 2013 mengakui adanya 2 jenis program imbalan pasca kerja, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. RSU Darmayu Ponorogo menggunakan program iuran pasti yang bekerja sama dengan DPLK Manulife, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Menurut PSAK nomor 24, pengakuan dan pengukuran imbal pasca kerja untuk program iuran pasti, entitas mengakui iuran terutang kepada liabilitas beban terakrual atau sebagai beban. Perusahaan mencatat iuran pensiun DPLK Manulife, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari beban. Kesimpulan, dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja yang diterapkan oleh RSU Darmayu Ponorogo telah sesuai dengan PSAK nomor 24 revisi 2013. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek dicatat pada beban yang diukur pada saat beban tersebut terjadi atau terutang kepada pegawai. Sedangkan untuk imbalan pasca kerja diakui sebagai beban dan diukur berdasarkan jumlah iuran yang harus dibayarkan kepada program pensiun. Jumlah keseluruhan imbalan pasca kerja pada laporan realisasi biaya dalam bagian biaya gaji dan tunjangan dimasukkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Sambung tanya jawab, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Bertanya. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja jangka pendek RSU Darmayu Ponorogo menurut Ada lagi? Monggo. Izin bertanya. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan impas dari RSUD? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Helmi, yaitu bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan pasca kerja pada RSU Darmayu Ponorogo. Jawabannya, RSU Darmayu Ponorogo itu telah menerapkan imbalan kerja sesuai dengan PSAK nomor 24 revisi 2013, yang mana RSU Ponorogo telah menerapkan program iuran pasti dan imbalan pasti. Bahwasanya RSU Darmayu Ponorogo memiliki program kerja dengan DPLK, program pasca kerja dengan DPLK Manulife,
BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Di mana nantinya perusahaan akan membayar kepada DPLK Manulife, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun pegawai RSU Darmayu Ponorogo. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurnita. Jadi dalam pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan imbalan kerja yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo itu sudah sesuai dengan PSAK nomor 24 revisi 2013. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek dicatat pada beban yang diukur pada saat beban tersebut terjadi atau terutang pada pegawai. Sedangkan untuk imbalan pasca kerja diakui sebagai beban dan diukur berdasarkan jumlah iuran yang harus dibayarkan kepada program pensiun. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.